Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Realme C33 berdasarkan penggunaan saya selama 2 minggu. HP ini harga jualnya mulai dari 1,5 jutaan. Seperti biasa ya, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong, subscribe channel ini, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Walau masuk kategori HP di kelas bawah ataupun di kelas entry level atau bisa saya bilang HP murah lah ya, Realme C33 tetap membawa desainnya ini terlihat keren. Misalnya nih ya, seperti unit saya ini warnanya aqua blue, finishing glossy dengan pantulan cahaya dan butiran-butiran berkilau yang terinspirasi dari laut yang terlihat di pinggir pantai saat siang hari. Saya akui nih ya, desain back cover Realme C33 ini benar-benar bagus, tidak terlihat norak. Tapi dari itu semua ya balik ke selera masing-masing. Agar keindahan back cover tidak berkurang, Realme C33 menempatkan sensor sidik jari pada frame bagian kanan bersamaan dengan tombol power. Respon bacanya ini termasuk cukup cepat dan akurat. Sensor pemindai wajah melalui kamera depan juga tersedia. Bagian yang membuat saya suka pada desain HP ini yaitu perpaduan desain yang tipis 8,3 mm dengan frame yang datar. Sehingga ketika saya gunakan ini terasa nyaman loh di tangan walaupun hanya sekedar saya genggam. Kesan solid itu cukup terasa. Jadi nih ya, menurut saya Realme itu berhasil membuat desain pada Realme C33 ini tidak terlihat murahan. Layaknya seperti HP Realme yang harga jualnya mungkin itu 2,5 ke atas ya, dengan desain-desain yang bagus seperti ini. Tapi nih ya, bagian yang sangat saya sayangkan atau bisa saya katakan sih ini poin kekurangan dari smartphone ini, yaitu pada interface port pengisian daya baterainya itu masih menggunakan port micro USB. Sehingga kalau buat saya sih membuat HP ini sedikit kurang kekinian. Sementara di bagian depan terdapat layar dengan model Deodrop membawa luas 6,5 inch. Besarnya bezel hitam khususnya ini di bagian bawah masih bisa saya maklumi. Kualitas layarnya ini tergolong nyaman loh dari sisi visual. Perpaduan panel IPS LCD dan resolusi HD Plus mampu memberikan warnanya itu terlihat cerah, tidak pucat dengan ketajaman yang terbilang cukup bagus. Penggunaan di area outdoor siang hari masih terlihat. Sebagai info, untuk multitouch pada layar ini mendukung 10 jari. Sayang ini ya, layar HP ini hanya menggunakan sertifikasi Widefine L3 bukan L1. Jadi tidak bisa menikmati streaming film Netflix ataupun sejenisnya dalam kualitas HD. Terkait perlindungan layar sampai saat ini sih saya nggak tahu ya dia ini menggunakan pelindung kaca apa. Tapi sih kalau saya baca-baca kayaknya memang nggak diberikan pelindung kaca apapun pada smartphone ini. Tapi ini ada selama penggunaan saya sampai saat ini yang dimana layar ini belum saya pasangkan screen guard, saya sih belum menemukan yang namanya goresan halus. Jadi buat kamu yang sudah membeli ataupun ingin membeli smartphone ini, langsung juga deh cari yang namanya softcase plus screen guard ataupun tempered glass ya untuk melindungi smartphone ini. Karena dalam paket penjual itu tidak tersedia. Selama menggunakan HP ini dari segi performa itu saya merasa nyaman. Realme C33 ini mengandalkan chipset Uni SoC T612 dipadu CPU octa-core. Ada dua varian, RAM 3 dengan storage-nya itu 32GB dan RAM 4 dengan storage-nya itu 64GB. Jika kapasitas storage menurut kamu merasa kurang, bisa menambahkan micro SD yang mendukung 1TB pada slot SIM tray tanpa harus mengorbankan salah satu SIM card. Setahu saya juga nih ya, untuk yang banyak dijual di pasaran ataupun di toko resmi Realme, official store Realme, baik itu di Shopee ataupun di Lazada ataupun dimanapun ataupun Tokped ya, itu banyak yang dijual varian RAM 3 dengan storage 32GB. Sementara untuk varian RAM 4 dengan storage 64GB saya sih patokannya hanya dari TikTok Shop-nya Realme, dan ini saya beli dari situ juga. Tenang aja kok, aman. Gak usah ragu, ini maksud saya mengatakan begini ya karena saya merasakan sendiri dan sudah membeli produk ini dari TikTok Shop Realme, dan jujur ini tidak disponsori sama sekali.
Nanti untuk link toko ataupun akun resmi Realme di TikTok ya akan saya sertakan pada kolom deskripsi. Sebagai info tambahan juga nih ya, untuk storage yang di bawah HP ini sudah UFS, jadi mampu bekerja lebih cepat dibanding eMMC. Penggunaan harian saya performa di atas termasuk nyaman ya. Tidak ada keluhan saat saya buka aplikasi sosial media, baca berita, hingga menonton YouTube. Diajak main game terbilang mumpuni. Main game Mobile Legends pada pengaturan grafik dan frame rate-nya tuh high dan HD mode-nya aktif ini benar-benar tidak ada kendala sama sekali. Begitu juga saat saya main Apex Legends, bisa saya mainkan pada pengaturan grafik dan frame rate-nya itu normal. Untuk lebih lengkap mengenai performa HP ini di saat bermain game, saya sudah pernah buat video gaming test Realme C33. Kalian bisa nonton setelah nonton video ini ya. Nanti untuk linknya saya sertakan di deskripsi atau nanti ada di akhir video. Bagian yang paling diunggulkan Realme C33 itu ternyata ada pada kamera utamanya yang beresolusi 50 megapiksel. Maka dari itu Realme memasang tagline 50 megapiksel sejutaan terjangkau. Fitur kamera yang di bawah ini terbilang lengkap loh. Mulai dari mode Pro naik 50 megapiksel dan portrait yang bisa digunakan pada kamera depan juga. Untuk HP 1 jutaan, kamera utama HP ini mampu menghasilkan kualitas fotonya itu terbilang bagus di segala kondisi. Di cahaya berlimpah, fotonya tuh terlihat cerah dengan saturasi warna yang memang sih lebih tinggi dibandingkan warna asli objek foto. Lalu detail fotonya juga ini cukup dapat ya. Biasanya saat saya foto di area outdoor siang hari, saya sih seringnya mengaktifkan mode HDR. Sementara hasil foto di kondisi cahaya seadanya termasuk kategori bagus juga. Foto masih terlihat terang dengan warnanya ini tetap terjaga ataupun tidak menurun ya. Detail foto sudah pasti berkurang, tapi bukan hal yang harus saya keluhkan. Untuk hasil foto dari kamera depan beresolusi 5 megapiksel masih tergolong bagus untuk HP di kelasnya. Seperti ini hasil perekaman video dari kamera belakang Realme C33 pada resolusi Full HD 30 frame per second. Tidak ada pengaturan apapun dalam kameranya ini, seperti beauty dan portrait, hanya ada untuk menyalakan flash saja. Ya. Dan tidak ada yang namanya IIS untuk meredam goncangan. Seperti ini hasil perekaman video dari kamera depan pada kondisi area outdoor. Sayangnya kekurangannya ini kenapa resolusi perekaman videonya itu mentok di 720p saja. Jadi ya buat kamu yang suka joget-joget untuk upload ke TikTok atau konten kreator lah di TikTok yang lebih mengandalkan kamera depan, saya rasa sih Realme C33 ini kurang cocok untuk kamu. Dan pada perekaman video itu baik dari kamera belakang maupun depan tidak ada pengaturan apapun untuk menambahkan efek beauty ataupun bokeh. Jadi ini modelnya ya udah kalau merekam video tinggal tekan aja shutter merekam. Ya kurang lebih seperti itu. Dan ini saya coba untuk membelakangi matahari ya. Kurang lebih seperti ini dia hasilnya. Bagaimana nih menurut kalian hasil perekaman video dari kamera depan Realme C33? Tulis saja pada kolom komentar di bawah. Semua kenyamanan saat menggunakan HP ini bertambah berkat daya tahan baterai berkapasitas 5000 mAh ini termasuk bisa diandalkan. Pemakaian santai dari 57 hingga 4% menghasilkan screen on time tembus 5 jam. Pemakaian agak tidak terlalu santai banget ya. Dari 100 hingga 65% tembus 2,5 jam. Lalu pernah juga dari 50 ke 5% tembus hampir 3 jam. Sementara pengisian daya baterai masih mengandalkan pengisian cepat 10 watt saja. Sehingga membutuhkan waktu 2 jam 33 menit mengisi baterai dari 3 hingga 94%.
Oke, sekarang masuk kesimpulan. Kalau menurut saya nih ya, dengan apa yang sudah saya jelaskan, Realme C33 ini bukan smartphone yang ditujukan untuk menunjukkan siapa yang paling ngebut di kelasnya. Tapi kalau saya lihat, Realme C33 ini menghadirkan hal-hal yang bagus hampir di semua spesifikasi. Seperti desainnya ini yang keren, terus daya tahan baterai bisa diandalkan, kualitas layar tergolong cukup bagus, performanya bisa diandalkan, plus foto dari kameranya ini benar-benar bagus untuk HP di kelas 1 jutaan. Nah, buat kamu yang tidak mempermasalahkan yang namanya pengisian daya baterai ini masih menggunakan port micro USB plus 10 watt saja, menurut saya nih ya, Realme C33 menjadi smartphone yang layak kok untuk dibeli. Itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf ya bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.